A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Jadi mungkin ini sharing begitu. Dan saya bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, juga bukan mau memberikan kuliah lecturing gitu, tapi mudah-mudahan ada beberapa poin yang mungkin bisa kita pelajari gitu, dan mungkin ini akan menjadi sesuatu untuk pernikahan kelak, senantiasa keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Salawat serta salam jika kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ada hal yang menarik kalau kita mengambil dari sudut teologis dulu sedikit. Rasulullah itu selalu mengatakan bahwa menikah itu sunnahku gitu. Menikah itu adalah jalan sunnah. Artinya juga ada yang mengartikan bahwa menikah itu adalah setengah dari ibadah gitu. Jadi nanti kita menyadari bahwa betapa pentingnya dan sakralnya, karena sampai saat ini belum ada institusi yang terbaik yang menyatukan, entah itu mau bicara psikologi, entah itu mau bicara agama, religion, entah itu mau bicara spiritual, entah itu mau bicara tentang biologi, entah itu mau bicara tentang apapun, penyatuan terbaik sampai saat ini belum ada yang mengalahkan kecuali institusi pernikahan gitu kira-kira. Sehingga kita akan menyadari satu hal, kalau kita bicara dalam konteks ilaihi rojiun, bahwa kita semua ini secara teologis akan ilaihi rojiun itu kembali, bahwa kedatangan kita ke semesta raya ini, saya rasa dalam skup pernikahan itu cuma satu. Kita datang ke sini cuma untuk belajar, kita datang ke sini hanya untuk mengambil sebuah pelajaran. Maka saya selalu mengatakan, hidup ini adalah sekolah, hidup ini adalah the school of life. Maka setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Nah, ini bukan mau nakut-nakutin sih ya, tapi pasti kejadian sih. Nanti kalau nggak percaya tanya sama yang udah-udah ya. Nah, pernikahan adalah perang panjang, long war. So, kalau kita bicara tentang long war, kita penting untuk menyadari bahwa hidup ini adalah infinite game gitu. Kehidupan ini adalah permainan yang gak pernah ada berakhirnya. Tetapi yang menarik adalah perang panjang dalam pernikahan itu bukan mencari siapa yang menang dan kalah, tetapi perang untuk saling menumbuhkan gitu. Jadi kalau hidup adalah sekolah, pernikahan adalah universitas kehidupan. Dan kalau udah sekolah tinggi kehidupan, di situ akan ketemu maha guru gitu kira-kira. Maka mungkin kalau kita melihat dalam perspektif bahwa pasangan itu adalah guru terbaik, sekaligus kalau guru terbaik adalah pasangan juga musuh terbaik sih sebenarnya gitu. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau bakal dapat musuh, tapi sekaligus menjadi teman bertumbuh yang paling baik gitu kira-kira. Maka dalam perspektif kita bicara dalam kitab suci, katakanlah Quran gitu, Quran itu selalu mengatakan bahwa pasanganmu bisa jadi musuh gitu. Tetapi dalam tanda petik musuh di sini artinya apa? Teman untuk bertumbuh. Oleh karena itu, satu hal yang penting untuk disadari adalah jadikanlah wahana pernikahan ini sebagai tempat universitas kehidupan, karena akan mendapatkan guru sejati terbaik dalam hidup, yaitu pasangannya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks spiritual, sekarang tuh konteks spiritual tuh lagi happening banget gitu ya. Banyak orang yang nyari guru spiritual ke Himalaya lah, ke Bali lah gitu ya. Dan nanti perlu disadari bahwa guru spiritual terbaik itu selalu ada di rumah sih sebenarnya. Karena kita tahu bahwa guru spiritual itu yang membawa kita semakin sabar, semakin ikhlas, betul nggak? Nah, orang yang akan membawa kita semakin sabar, semakin ikhlas, itu pasti pasangan yang paling terbaik gitu. Jadi kalau kita mau jadi orang sabar, perlu ketemu orang nyebelin gitu ya kira-kira. Jadi nanti kita ngerti bahwa orang yang akan membuat kita sabar dan yang sekaligus pasti nyebelin itu pasti pasangan gitu kira-kira ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya faktanya begitu gitu. Karena ini fakta, kita bicara fakta gitu. Dan ketika nanti kita menyadari bahwa oh, pernikahan
ini adalah satu jenjang pendewasaan yang terbaik, dan yang terbaik itulah nanti kita akan mendapatkan guru sejati kehidupan yang terbaik adalah pasangan dan kelak nanti anak. Maka problem besar dalam hidup nggak pernah jauh-jauh datang dari pasangan dan anak juga gitu. Jadi sekaligus ini menjadi tempat meningkatnya kesadaran, sekaligus juga ini menjadi tantangan yang terbaik dalam hidup gitu. Jadi welcome to the club gitu ya, akan masuk ke dalam jenjang yang sangat esensial, karena sekali lagi belum ada pembelajaran hidup terbaik sampai saat ini kecuali institusi pernikahan gitu. Itu yang nomor satu. Jadi siap-siap perang. Perangnya panjang lagi ya. Nah, yang kedua, ada hal yang paling menarik begitu. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa kalau kita pernah mendengar ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robbah gitu. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Nah, jadi penting untuk menyadari bahwa pernikahan ini sebetulnya parameter, indikator, dan partikel antara suami dan istri, dua-duanya ini adalah co-passenger gitu. Bahwa pasangan bukan tujuan. Tadi betul kata ibu bahwa pernikahan itu bukan tujuan, tapi pernikahan adalah jembatan untuk ilaihi rojiun, kembali ke dalam tanda petik, kembali kepada keabadian, kembali kepada esensial, atau kembali kepada Allah itu sendiri gitu. Oleh karena itu kita tahu dan kita sadar bahwa pengembalian ini tidak dalam bentuk fisik gitu. Dan kita menyadari penuh bahwa kita sebagai manusia, esensinya ini bukan hanya tubuh fisik. Bahkan kalau menggunakan sedikit diksi bahwa kita adalah spiritual being yang sedang belajar menjadi manusia gitu. Maka kalau begitu, pernikahan ini bukan upacara fisik. Pernikahan ini bukan menyatukan fisik. Maka di surat 4 ayat 1 Al-Quran itu dikatakan bahwa pernikahan ini kaitannya sama nafs. Pernikahan ini kaitannya dengan yang namanya jiwa, bukan urusan fisik. Sebagai contoh, besok ketika hari hak pernikahan, itu lagi prime time, ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya. Tapi semua orang nggak bisa melawan gravitasi, by the way. 10 tahun lagi yang akan datang, itu kulit pasti beda, pasti beda. Itu keriput pasti ada, gitu ya. Tingkat kegantengan, kecantikan turun, gitu. Dan itulah kenapa ketika menikahi jasad, itu pasti akan bosan, gitu. Maka Quran itu selalu mengatakan bahwa nikahilah jiwanya. Karena the soul is always eternal. Dalam konteks ketika kita tidak hanya berbicara dalam biological marriage, tetapi juga konteksnya adalah inilah yang disebut the soul marriage. Makanya pasangan itu sering disebut soul mate. Nggak ada pasangan, kenalin dong body mate aku, nggak ada Bu, Pak. Betul nggak? Yang ada adalah soul mate. Maka inti dari pernikahan adalah bagaimana menyatukan jiwanya. Jadi alih-alih hanya menyatukan tubuh biologis, tetapi hal yang lebih esensi adalah bagaimana pertumbuhan jiwa untuk saling menyatu dalam menikah dengan jiwanya. Oleh karena itu, pernikahan jiwa ini tidak lekang oleh waktu, nggak ada kaitannya sama 10-20 tahun yang akan datang dengan wujud fisik yang berbeda, tetapi soulmate akan selalu hadir untuk saling membagi cinta, itu intinya. Nah, yang ketiga, ini kita sampai 17, Mas Ayah, banyak ya, nggak apa-apa ya. Yang ketiga, ini hal yang lumayan esensial gitu. Yang nomor satu apa, Ibu Bapak? Wah, Ibu Bapak nggak menyimak nih. Nah, lumayan nih ya. Ini nih. Nomor satu apa? Perang panjang. Tapi biasanya abis ini yang diingat perangnya terus sih, nggak apa-apa sih ya. Oke. Yang kedua adalah tentang soul. Ya, yang kedua ini adalah tentang soul. Nah, yang ketiga ini yang lagi happening nih. Perlu digarisbawahi, di dalam hidup itu nggak pernah ada jodoh, titik. Dalam hidup itu tidak pernah ada kata yang namanya jodoh tuh nggak ada. Kenapa? Banyak orang yang hari ini sebelum nikah ngomong, kayaknya kita jodoh deh, gitu. Tapi abis 3 tahun, 4 tahun ngomong lagi, kayaknya kita kurang jodoh deh, gitu, kira-kira. Gitu ya. Sehingga esensial yang disebut dengan jodoh mungkin kita agak penting melihat lebih dalam bahwa kenapa saya mengatakan dalam hidup ini tidak ada jodoh, karena dalam hidup yang terpenting bukan jodohnya tetapi saling terus-menerus menjodohkan. Karena nggak ada yang fix hari ini jodoh dan jodoh seumur hidup, itu nggak ada. Kenapa? Karena dalam hukum semesta terjadi yang disebut dengan yang namanya kedinamisan.
Maka kalau kita tidak punya kekuatan beradaptasi, kita nggak punya kekuatan untuk berubah, kita akan sulit untuk memupuk yang namanya jodoh gitu. Jadi kalau besok-besok, ya maaf ya, kamu kok berubah, pasti akan ada perubahan. Kamu kok gak kayak dulu lagi, ya pasti akan ada perubahan. Karena kenapa? Perubahan itu pasti, maka kekuatan beradaptasi dalam menghadapi untuk selalu mengupdate jodoh, itu penting banget gitu. Dan hal yang paling penting dalam menghadapi ini, hal yang paling penting adalah tidak ada yang ideal dalam hidup gitu. Karena biasanya sebelum nikah suka ngomong, he is the right man, gitu ya. Nanti 3 tahun gitu ya nggak kecewa sih biasanya sih ya gitu. Mau right man, right spouse itu biasanya kecewa gitu. Jadi jangan pernah mencari ideal dalam hidup karena ideal itu nggak ada. Kalau kita nyari yang nggak ada, pasti stres, depresi, dan anxiety gitu. Dan tidak pernah ada pasangan yang ideal dalam hidup karena semuanya pasti bertumbuh gitu kira-kira. Sip ya? Oke. Nah, yang berikutnya ada satu poin nih. Ibu bapak, teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah, pernikahan itu transformasi, jangan lupa. Karena sebelum akad itu biasanya tahapannya namanya fall in love. Ya. Dan kita tahu bahwa kalau orang lagi fall in love, semuanya jadi bego gitu kira-kira ya. Jadi nggak sadar, jadi nggak tahu diri dalam tanda petik, lupa segala sesuatu. Maka fase fall in love itu fase di mana semuanya seems beautiful. Udah gitu kira-kira. Semuanya indah, semuanya oke, karena ketika kita lagi fall in love, kita lagi di hijack sama hormon gitu. Mau oksitosinnya bertambah, dopaminnya bertambah. Intinya sekarang sebelum pernikahan itu adalah fase fall in love. Tapi nanti bentaran abis nikah bisa kaget-kaget sih gitu kira-kira. Karena sesuatu yang seems beautiful sebelum pernikahan yang kita di hijack sama hormon, kita akan menghadapi yang namanya realitas gitu. Dan realitasnya itu tidak seindah ketika fall in love sih sebetulnya gitu. Maka fase perpindahan ini disebut fall in love menuju unconditional love. Itu yang paling penting. Karena sesaat lagi ketika habis akad, itu nanti ada honeymoon effect tuh biasanya sebulan still fall in love, 2 bulan, 3 bulan. Nah nanti ada titik kulminasi biasanya. Titik kulminasi yang masuk dari fase fall in love untuk menerima realitas yang disebut menerima dengan unconditional love gitu kira-kira. Nah maka siap-siap banyak terkejut dalam pernikahan gitu, dan kita mengerti dan menyadari bahwa ini sekali lagi perang panjang gitu, dan ini sesuatu hal yang dinamis. Oleh karena itu salah satu hal yang paling penting, bedakan antara mencintai dan melekat gitu. Karena kalau true love, I will make you happy, itu namanya true love. Tapi kalau melekat, you have to make me happy gitu. Sehingga jangan pernah menyimpan remote control kebahagiaan kita di pasangan gitu. Karena begitu remote control kebahagiaan kita dititipin di pasangan, siap-siap banyak kecewanya aja. Maka kalau dalam perspektif tasawuf itu ada kalimat yang menarik bahwa sebelum menikahi makhluk, nikahilah Tuhan. Nikahilah Allah. Karena begitu sudah menikahi Allah, maka dirinya akan penuh kasih sayang. Maka kalau diri sudah penuh kasih sayang, kita tidak akan craving kasih sayang dari pasangan, dan tugas kita hanya menyalurkan kasih sayang. Jadi nggak usah craving love dari siapapun, karena kenapa? Kalau kita sudah penuh dengan Allah, penuh dengan maha cinta kasih, maka kita sudah cukup, dan tugas kita hanya menjadi distributor cinta itu sendiri gitu. Nah jadi siap-siap banyak kejutan, itu juga ya penting sekali, turbulensnya pasti ada gitu. Dan itu semua ketika kita mulai dilihat dalam bentuk yang namanya kesadaran, semoga bisa dilalui dan dijadikan tahapan demi tahapan untuk lebih baik lagi. Oke, dan mungkin ini terakhir, karena ngomongin pernikahan tuh panjang gitu ya, tapi mudah-mudahan ini core-core-nya gitu. Ibu bapak oke? Ibu bapak lemas-lemas gini, oke nggak ini? Nah, ini kalau udah perang panjangnya kelamaan gini ya, nah lemas gitu ya. Oke. Nah, ini yang paling terakhir, yang paling penting sih saya rasa. Oke. Dalam perspektif sudut pandang Quran, katakan gitu ya. Satu hal dalam konteks kemuliaan itu, Al-Quran itu selalu mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling takwa.
Jadi maaf ya, nggak ada loh di Quran kata-kata manusia yang paling mulia adalah yang rajin umroh, nggak ada gitu. Jadi rajin umroh belum tentu takwa. Nggak ada kata-kata yang paling mulia adalah yang rajin tahajud, belum tentu. Karena rajin tahajud belum tentu takwa. Nggak ada kata-kata yang paling mulia adalah yang udah haji, nggak ada juga. Karena kenapa? Yang berhaji belum tentu takwa. Maka puncak dari semua, inti dari pernikahan adalah bagaimana menuju kepada titik yang namanya takwa. Maka kalau kita bicara ritual, jangan sampai ritual sebagai jembatan tidak menghantarkan kita menuju kepada yang namanya takwa. Setuju Ibu Bapak? Setuju? Jadi yang paling mulia orang yang paling apa? Sip, mantap. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya tetap. Puasa jembatan, takwa itu titik sampainya. Sholat jembatan, takwa itu titik sampai. Tapi jangan sampai muter-muter di jembatan, nggak nyampe-nyampe gitu kira-kira. Nah, yang menarik adalah kalau kita nanti di akad itu suka dibaca di surat 4 ayat 1, pernikahan ini adalah update sistem untuk menjadi lebih takwa gitu. Nah, kebanyakan orang ngomong takwa, tapi kadang-kadang nggak tahu indikator parameter takwa itu apa. Karena ya mohon maaf, kebanyakan yang kita lakukan dalam agama itu hanya terpapar oleh dogma dan doktrin gitu misalnya. Cuman pokoknya katanya. Jadi mungkin di dalamnya tidak penuh dengan pemahaman, tidak penuh dengan pengertian, kita hanya mengikuti sesuatu yang mungkin bahkan kita tidak mengerti gitu. Nah, oleh karena itu, ini saya rasa the powerful message-nya dari semuanya, at least takwa itu ada 3 gitu. Kalau kita mengacu ke Quran di surat Al-Imran 133, 134, 135, ada 3 poin. 1, kita datang ke sini nggak pernah minta, dan kita datang ke sini hanya sebagai tamu. Maka yang namanya tamu tidak pernah punya hak memiliki. Jadi kalau hari ini ada orang yang kerjaannya merasa kehilangan terus, kehilangan apa? Orang nggak pernah memiliki gitu. Maka hubungan pernikahan bukan hubungan untuk saling memiliki. Justru pernikahan adalah hubungan untuk saling membebaskan. Karena the true love itu bukan menggenggam, bukan mengatur, tapi true love adalah membiarkan menjadi benih seutuhnya. Maka kata kuncinya adalah detachment, melepaskan yang namanya kemelekatan. Maka salah satu poin di dalam Al-Quran tentang takwa, nomor 1, siapa sih orang yang bertakwa? Orang yang melepaskan diri dari kemelekatan. Ya, kita make it simple. Quran selalu mengatakan, siapa orang takwa nomor 1? Orang yang pandai berinfak atau bersedekah, baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Karena indikator parameter paling sederhana kita melekat atau tidak, kita mau melepas atau tidak. Jadi, to be simple, siapa orang takwa nomor 1? Orang yang enggak pelit. Udah, gitu aja. Oke, Ibu Bapak, setuju ya? Ibu Bapak, saya mau nanya, ada nggak orang yang rajin sholat tapi pelit? Ada nggak Bu, Pak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Nah, berarti kalau sholatnya rajin tapi pelit, nggak nyampe dia, gitu ya. Umroh rajin tapi pelit, nggak nyampe juga. Artinya apa? Dia cuman olahraga, tetapi tidak mengolah ketakwaannya, gitu kira-kira. Karena kata kunci dari ketakwaan itu konteksnya adalah belajar melepas kemelekatan. Jadi nomor 1, semoga pernikahan semakin membawa Mas Ayah sama Mbak Olivia menjadi orang yang lebih dermawan. Itu nomor 1. Nah, yang kedua, makanya ibu bapak yang belum punya menantu, tips and trick mencari menantu nomor 1, tanya kamu pelit atau enggak, udah gitu aja. Ya, ibu bapak yang menantunya pelit pasti pusing, udah gitu aja ya. Nah, karena itu penting banget gitu. Oke, yang nomor 2, kalau nomor 1 kita bicara dalam konteks bahwa kemelekatan, ini saya rasa yang penting untuk dibawa dalam pernikahan kapanpun dan dimanapun. Karena orang takwa nomor 2 adalah orang yang pandai mengontrol amarah. Orang yang bisa kontrol the ego. Karena manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali dengan egonya, titik. Jadi kalau ada suami istri berantem, suami berantem sama egonya, istri berantem sama egonya, ketemu, saling salah-salahan. Padahal semua masalah, semua musuh, semua apapun kesulitan tidak terletak dari luar, tapi terletak pada egonya. Dan yang menarik adalah ego itu di dalam diri kita. Jadi kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena kenapa? Masalahnya nggak pernah ada di luar, tetapi selalu ada di dalam. Itu yang paling penting. Ya, jadi itu yang kedua.
Nah, yang ketiga, ini kesuksesan inti ada di nomor 3, bahwa tidak mungkin pernikahan penuh dengan sakinah kalau tidak membawa permaafan yang banyak. Maka orang yang takwa adalah orang yang selalu bisa memaafkan. Dia ringan untuk minta maaf dan tidak berat untuk memaafkan. Jadi bawalah stok maaf sebanyak-banyak, karena ini pasti bakal dipakai seumur perjalanan pernikahan. Karena tanpa memaafkan tidak akan ada penerimaan. Dengan memaafkan ada penerimaan, dengan penerimaan akan ada pertumbuhan. Oke, tapi yang pasti mudah-mudahan apa yang nanti akan dihadapi ini sebagai milestone. Kita udah ngobrol panjang lebar ya, dengan banyak sekali preparation, dan sekali lagi senantiasa kuat, diberikan kekuatan, diberikan ketakwaan, dan senantiasa rumah tangganya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Saya rasa cukup, Ibu dan Bapak. Kita akhiri dengan hening sejenak, boleh? Memohon keridoannya supaya kita santai, rileks sejenak. Kita berdoa, kita menghantarkan spirit selalu diberikan kekuatan. Di dalamnya ada penuh welas asih. Dengan welas asih itu bisa selalu mengisi rumah tangganya dengan ketakwaan dan bertumbuh untuk lebih takwa lagi. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, hatur nuhun, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.